yang mengatakan bersiraturahmi antara kerabat kalian, itu yang seperti dikatakan ada di tafsir Tabari, itu riwayatnya cuma satu. Ya, masih banyak lagi makna-makna yang riwayatnya lebih kuat, yang riwayatnya itu lebih banyak. Tapi kenapa ada yang lebih banyak, milihnya yang paling sedikit? Nah, itu menjadi pertanyaan di situ. Ya. Seharusnya orang tadi itu lebih suka, ya, diberi yang banyak daripada yang sedikit. Kita berkumpul tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membahas seminar pemaparan atas seluruh pernyataan saudara kami, yaitu Bapak Haji Rhoma Irama. Tujuan diadakan majelis seperti ini itu semata-mata bukan untuk menyalahkan orang lain atau bahkan sampai menjatuhkan orang lain. Tujuan diadakan majelis seperti ini hanya untuk mungkin meluruskan daripada apa yang belum benar atau apa yang belum tepat, untuk menambah wawasan kita supaya ilmu yang kita miliki semakin luas. Sebagaimana judul yang tertulis di situ, pemaparan atas seluruh pernyataan saudara kami Bang Haji Rhoma Irama Al-Fakir Hasan bin Alwi Ba'ali, selaku perwakilan atau orang yang ditugaskan sebagai pendamping daripada Rabithah Alawiyah. Insyaallah Al-Fakir akan memaparkan atau meluruskan supaya wawasan kita lebih luas lagi. Yang pertama, pemaparan tentang surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, "Dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang fil qurba. Ini adalah poin titik permasalahan. Sesungguhnya Allah Maha dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Di sini beliau Bang Haji Rhoma Irama mengartikan atau mentafsirkan arti daripada fil qurba itu dengan arti menyambung silaturahmi kepada kekerabatan. Dan beliau menyatakan bahwasanya salah orang yang mengartikan fil qurba ini adalah dia itu berkasih sayang atau menyayangi kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita bahas. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan, yang mengartikan fil qurba illal mawaddata fil qurba dengan arti menyayangi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah. Nah, Al-Fakir di sini
sudah mengumpulkan beberapa ucapan atau statement-statement daripada mufassirin, daripada orang-orang yang ahli tafsir. Jadi yang ana sebutkan di sini adalah ucapannya ahli tafsir, bukan ahli-ahli yang lain, tapi ini ahli tafsir yang mereka itu betul-betul fannya ada di Al-Quran. Yang pertama, tafsir Asy-Syura ayat 23 menurut pandangan ahli tafsir yang ada di kitab At-Tabari. Di situ disebutkan bahwasanya arti atau makna al-mawaddata fil qurba di situ ada macam-macam. Di dalam kitab tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwasanya ada 4 makna yang berbeda-beda. Ini supaya kita berpikir luas di situ. Dalam tafsir At-Tabari, makna illal mawaddata fil qurba yang pertama yaitu antawadduni fi qarabati minkum wa tasilu rahimi baini wa bainakum. Di situ ini dikuatkan dengan 15 riwayat. Ada 15 riwayat yang mengatakan bahwasanya makna ini yaitu antawadduni fi qarabati minkum wa tasilu rahimi baini wa bainakum. Yang artinya Nabi itu tidak diperintahkan untuk meminta apapun atas dakwahnya, atas seruannya kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Kecuali Nabi hanya meminta untuk mencintaiku. Ini makna yang pertama yaitu mencintaiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kekerabatanku dengan kalian kaum kafir Quraisy. Itu adalah makna yang pertama. Fi di sini artinya bermakna li ajlih. Karena kalian ini kaum Quraisy masih ada hubungan kekerabatan antara aku dan kalian. Maka ketika kalian tidak mampu atau tidak mau mengikuti Nabi SAW, maka Nabi tidak minta apa-apa, kecuali kau tetap menyambung, mencintaiku, menyayangiku, karena aku masih ada hubungan kekerabatan antaraku dan kamu dan kalian. Wa tasilu rahimi baini wa bainakum, dan tetap sambunglah silaturahmi antara aku dan kalian. Nah, di situ banyak riwayat yang disebutkan ada di tafsir At-Tabari, bahkan ada 15 riwayat. Sangat banyak orang yang meriwayatkan makna ini yang nomor 1 ini. Ada 15 riwayat. Nah, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah la as'alukum alaihi ajra. Maknanya la as'alukum ala ma ji'tukum bihi ajra illa antawaddu qarabati. Nabi SAW berdakwah, ini makna yang nomor 2, berdakwah tidak diperintahkan untuk meminta apapun upahnya, hasil dakwahnya Nabi, kecuali apa? Illa antawaddu fi qarabati, antawaddu qarabati. Kecuali Nabi hanya minta kepada mereka, ini khitabnya kepada kaum Ansor. Kecuali Nabi meminta kepada mereka untuk apa? Untuk mereka itu menyayangi keluargaku. Qarabati, keluargaku, yaitu ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu makna ini dikuatkan dengan 4 riwayat. Juga banyak juga para imam itu meriwayatkan makna ini. Nah, kemudian makna yang nomor 3 adalah qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, yaitu la as'alukum ayyuhan nas ala ma ji'tukum bihi ajra illa an tawaddadu ila Allah
wa tataqarrabu bil amali shalih wa ta'ah. Makna yang nomor 3 adalah Nabi diperintahkan untuk tidak meminta apapun atas dakwahnya, kecuali Nabi hanya minta kepada orang-orang tersebut untuk berupaya memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan sama Nabi, ente boleh, ana tidak minta apa-apa dari dakwahnya ana, dari seruannya ana, kecuali apa? Kecuali kalian tetap berusaha untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tataqarrabu ilaihi bil amali shalih wa ta'ah, dan tetap dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh dan beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna yang ketiga ini dikuatkan dengan ada 5 riwayat di situ. Dikuatkan dengan 5 riwayat. Kemudian di tafsir At-Tabari juga ada yang mengartikan illa antasilu qarabatakum. Nah, ini yang nomor 4, yang terakhir. Hanya saja aku tidak meminta kepadamu kecuali kau menyambung kepada kerabat kalian. Nah, ini adalah riwayat yang terakhir. Dan ini cuma dikuatkan dengan 1 riwayat di situ. Makna yang terakhir ini cuma dikuatkan dengan 1 riwayat. Kalian boleh tidak memberi apapun upah untuk dakwahku. Hanya aku minta 1 kepada kalian, apa itu? Menyambung kepada kerabat kalian. Jangan kau memutus silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian. Nah, itu makna yang terakhir dari kitab At-Tabari. Nah, makna yang terakhir ini cuma dikuatkan dengan 1 riwayat. Nah, kemudian juga disebutkan ada di tafsir Ibnu Katsir. Beliau Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya makna illal mawaddata fil qurba itu adalah berkasih sayang atau menyayangi ahlu baitku, menyayangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu ada kejadian di zamannya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Ketika itu Sayyidina Ali Zainal Abidin ditawan setelah terjadinya peperangan. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin ditawan oleh orang-orang di zaman itu. Kemudian ada penduduk dari Syam berdialog dengan Imam Ali Zainal Abidin. Alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnal fitnah, dan panjang dan yang lainnya itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin tanya kepada ahlu Syam tadi itu yang berdialog dengan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali bertanya, apakah kamu membaca Al-Quran? Terus kata salah satu orang tadi itu mengatakan, iya, aku membaca Al-Quran. Kemudian ditanya lagi sama Imam Ali Zainal Abidin, apakah kamu membaca Al-Hamim? Apakah kamu membaca Al-Hamim, yaitu surat Asy-Syura di sini. Al-Hamim di sini maksudnya surat Asy-Syura. Beliau menjawab, aku hanya membaca Al-Quran, tapi aku tidak membaca surat Asy-Syura, tidak membaca surat Al-Hamim tadi itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin bertanya lagi, apakah kamu tidak membaca ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba? Kemudian orang tersebut tanya, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut illal mawaddata fil qurba itu antum, wahai Imam Ali Zainal Abidin?
Apakah mawaddah al-ghurba itu kerabat Nabi itu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitnya Nabi itu antum wahai Imam Ali Zainal Abidin? Kemudian Imam Ali bertanya, kemudian Imam Ali menjawab, ya, na'am. Betul, itu adalah kami. Ya. Kami adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya, itu Imam Ali Zainal Abidin itu menjelaskan, ya, bahwasanya ayat tersebut itu artinya atau maknanya, tafsirannya bahwasanya al-ghurba di situ kerabat Nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya Imam Ali Zainal Abidin. Nah, itu ada di tafsir Ibnul Katsir, ya, di tafsir Ibnul Katsir. Dan dikatakan bahwasanya ahlul baitnya Nabi itu, ya, adalah keluarga daripada Zainal Ali bin Abi Thalib, juga keluarga dari Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ahlul baitnya Nabi. Ya, di dalam tafsir Ibnul Katsir menyatakan bahwasanya Nabi tidak diperintahkan, tidak minta apapun kecuali apa? Kalian itu mencintai kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Nabi. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam tafsir As-Sawi, ya, fal qurba 'alal awwal, ya, al-gharabah. Nah, tafsir As-Sawi ini ada 3 makna. Ya. Yang pertama itu al-gharabah bermakna rahim, ya, seperti yang ada di tafsir Tabari tadi itu, ya. Nabi itu tidak minta apa-apa kecuali hanya kalian kaum Quraisy, ya, jangan sampai memutus silaturahmi antara aku dan kalian tetap harus mencintai aku. Karena apa? Karena kita ini masih ada kerabat. Juga disebutkan wa 'ala tsani bi ma'nal aqarib. Yang kedua di tafsir As-Sawi itu bi ma'nal aqarib. Maknanya adalah keluargaku. Ya, sama kayak di Ibnul Katsir tadi itu. Wa 'ala salis, ya, bi ma'na al-ghurbu wa taqarrub, ya. Makna yang ketiga adalah artinya mawaddata fil qurba itu kalian itu, sama kayak di tafsir At-Tabari itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan beramal soleh dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini, ya, disebutkan bahwasanya Nabi itu masih kerabatnya kaum Quraisy. Siapa itu kaum Quraisy? Kaum Quraisy adalah anak-anak daripada kakeknya Nabi yang bernama Nadhr bin Kinanah. Jadi anak turunnya Nadhr bin Kinanah, ya, yang mana Nadhr bin Kinanah ini adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datuknya Nabi, ya. Itu disebut Quraisy. Anak turunnya Nadhr bin Kinanah itu disebut Quraisy, kaum Quraisy. Nah, Nabi termasuk kerabat atau keluarga daripada kaum Quraisy itu. Nah, itu adalah beberapa tafsir daripada surat Asy-Syura ayat 23 yang bisa saya kumpulkan. Jadi ketika ada orang yang mengartikan mawaddah fil qurba itu adalah cinta kepada ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, itu tidak bisa dikatakan salah. Dalilnya dari mana? Dalilnya ya daripada kitab-kitab tafsir ini, ya. Bahkan di sini ada tiga tafsir yang sudah Al-Fakir kumpulkan, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang di situ mengartikan bahwasanya al-ghurba adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita katakan salah orang yang mengartikan tadi itu keluarganya Nabi. Tidak bisa begitu, ya. Justru yang mengatakan bersiraturahmi antara kerabat kalian itu yang seperti dikatakan ada di tafsir Tabari, itu riwayatnya cuma 1, ya. Masih banyak lagi makna-makna yang riwayatnya lebih kuat.
yang riwayatnya itu lebih banyak. Tapi kenapa ada yang lebih banyak, milihnya yang paling sedikit? Nah, itu menjadi pertanyaan di situ. Ya. Seharusnya orang tadi itu lebih suka ya, diberi yang banyak daripada yang sedikit. Ya, logikanya seperti itu. Kita diberi uang aja milih yang banyak. Ya. Tidak mungkin kita milih yang sedikit. Ana zuhud. Ya, tapi ini urusan akhirat. Ya. Ini urusan tafsir Al-Quran. Tidak ada kata-kata zuhud di sini. Lebih banyak itu lebih bagus di situ. Lebih kuat di situ. Naam. Itu adalah tafsir daripada Asy-Syura ayat 23. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ya. Jadi seakan-akan tadi itu milih yang sedikit untuk menjauhi daripada makna keluarga Nabi. Nah, itu kayak seakan-akan dia itu tidak mau, ya, tidak mau memilih. Nah, itu mungkin tidak tahu atau tidak mau. Ya, makna-makna tadi itu keluarganya Nabi itu. Beliau Bang Haji Roma Ilama ya, mengatakan bahwasanya yang benar adalah antara kerabat kalian. Ya, keluarganya Nabi, yang mengartikan keluarganya Nabi itu salah. Nah, beliau itu tidak tahu. Itu itu karena tidak tahu atau dia itu karena tidak mau mengartikan keluarganya Nabi. Hati-hati. Ya. Hadis ya, ada yang dinamakan hadis Saqalain. Ya. Yang riwayatnya itu dari Zaid bin Arqam. Nah, ini kepada orang-orang yang tidak mau ya. Tidak mau atau dia itu tidak mau dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum tsaqalain." Ya. Aku Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kalian ya, ada dua pusaka. Yang dimana kau pegang teguh dengan dua pusaka itu, maka kau tidak akan sesat selamanya. Apa saja itu? Ya, kitabullah wa ahla baiti. Ya. Kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, wa ahla baiti, dan keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan anti-anti sama keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua pusaka ini yang ketika engkau pegang teguh dengan dua-duanya itu, kau tidak akan sesat selamanya. Ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku mengingatkan kepada kalian ahlu baitku, tentang ahlu baitku. Hati-hati dengan ahlu baitku, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ahlul baitnya Nabi? Ya, di dalam hadis ini Zaid bin Arqam mengatakan, "Faman ahlu baitihi faqala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas." Mereka adalah keluarganya Nabi, keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Itu adalah ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini adalah hadis yang riwayatnya itu sahih dari Imam Muslim, dari Musnad Muslim ini. Ada lagi hadis yang lain ya, taraktu fikum amrain. Ya. Lan tadillu ba'dahuma, kitabullah azza wajal ya, wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini memang sama-sama hadis. Kita tidak menafikan hadis yang nomor 2 ini. Tapi memang ya, hadis yang pertama tentang ahlu baitku itu memang hadisnya hadis diriwayatkan oleh Muslim, dan yang nomor 2 ini adalah hadis hasan. Ya, kita tidak menafikan hadis yang nomor 2 ini. Wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahui ya bahwasanya hadis yang pertama itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah.